Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini untuk di pertemuan kita pada kali ini kita akan belajar untuk di PPh pasal 21 pegawai tetap atas penghasilan tidak teraturnya. Jadi bahwa pegawai itu dapat menerima penghasilan dari berbagai arah. Ya, kalau itu dikatakan teman saya Mas Toha, ya, jadi ada yang bersifat tetap, ada yang bersifat tidak tetap. Jadi bersifat tidak tetap kalau di sini disebut dengan penghasilan tidak teratur. Ya, tidak teratur itu yang diterima oleh pegawai tetap. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah gimana Anda bisa menyelesaikan untuk menghitung ya PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur ya bagi pegawai tetap. Yang kedua, jadi Anda mampu menghitung di PPh pasal 21 untuk pegawai tetap ya. Dan yang ketiga adalah bisa menghitung ya PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur. Jadi kenapa ada PPh pasal 21 pegawai tetap dan penghasilan tidak teratur? Karena bagi pegawai tetap nanti tentu akan menerima yang namanya penghasilan yang bersifat tetap, nanti juga akan dikenakan PPh pasal 21-nya. Dan pada saat menerima penghasilan tetap ya bersamaan dengan penghasilan tidak teratur, maka juga harus menghitung PPh pasal 21-nya. Ya. Jadi yang pertama adalah menghitung PPh pasal 21 bagi pegawai tetap, jadi atas penghasilan tidak teratur. Perlu kita pahami bahwa penghasilan tidak teratur ya di sini itu adalah dikatakan penghasilan tidak teratur, yaitu penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur. Jadi misalnya apa? Jadi kalau misalnya seseorang jadi pegawai tetap sebuah perusahaan, dia menerima gaji pokok, itu kan teratur. Setiap bulan dia dapat itu. Jadi yang diterima sekali dalam 1 tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, THR, ya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, imbalan, dan jenis lainnya dengan nama apapun. Jadi penghasilan yang selain bersifat teratur. Jadi bonus, kenapa bonus tidak teratur? Karena belum tentu setiap bulan itu dapat bonus. Nah, THR, kenapa THR itu masuk di penghasilan tidak teratur? Karena belum tentu setiap bulan itu dapat THR. Bonus jasa produksi juga sama, tantiem juga sama, gratifikasi juga sama, jadi tidak mungkin misalnya setiap bulan itu dapat gratifikasi atau imbalan sejenisnya. Jadi dengan kata lain, penghasilan tidak teratur merupakan penghasilan yang mungkin diterima oleh pegawai tetap. Kenapa mungkin? Karena belum tentu perusahaan itu memberikan. Ya, belum tentu memberikan. Jadi itu dinamakan dengan penghasilan tidak teratur. Jadi perhitungan dari PPh pasal 21 untuk penghasilan tidak teratur ya, itu hampir sama dengan perhitungan untuk PPh pasal 21 bagi ya pegawai tetap untuk penghasilan teratur ya. Jadi hanya saja perhitungan untuk PPh pasal 21 penghasilan tidak teratur diperoleh dengan mengurangi jumlah PPh pasal 21. Jadi mengurangi jumlah PPh pasal 21 atas total penghasilan pegawai. Jadi total penghasilan pegawai dalam satu periode itu termasuk penghasilan teratur dan tidak teratur ya. Kemudian dikurangi dengan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur saja. Itu untuk mengetahui berapa sih sebenarnya penghasilan tidak PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur. Ya, jadi PPh pasal 21 ya, tidak teratur itu sama dengan PPh pasal 21 total yang meliputi penghasilan teratur dan tidak teratur dikurangi dengan PPh pasal 21 teratur. Ya, jadi biasa PPh atas THR dan bonus ya, akhir tahun ya, tidak diterima setiap bulannya. Jadi kalau cara perhitungannya, jadi secara matematis, jadi pertama Anda harus menghitung penghasilan bruto setahun ditambah dengan bonus. Ya, penghasilan bruto setahun. Jadi misalnya dapat gaji 1 bulan 10 juta, Anda harus kalikan 12. Semuanya dikalikan 12 kecuali bonus. Ya, jadi bonusnya setahun itu dapat berapa kali kan itu.
dikurangi dengan biaya jabatan. Ingat, biaya jabatan 1 tahun maksimal di 6 juta. Jadi 5% dikalikan dengan penghasilan bruto tapi maksimal senilai 6 juta per tahun. Kemudian dikurangi dengan iuran dana pensiun, ya, tunjangan hari tua yang dibayar sendiri. Ya, ketemulah yang namanya penghasilan neto. Jadi penghasilan neto di sini, ya, dikurangi penghasilan neto di sini adalah penghasilan neto setahun. Jadi penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Ya, PTKP penghasilan tidak kena pajak. Jadi sesuai dengan wajib pajak orang pribadi tersebut, statusnya seperti apa status perpajakannya. Ya, jadi penghasilan itu dikurangi dengan PTKP, ketemulah yang namanya penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, PKP dikalikan tarif, maka ketemulah yang namanya pajak terutang. Jadi pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, jadi ketemu pajak terutang tersebut, ya, untuk mengetahui PPh atas bonus, maka jumlah pajak terutang tersebut dikurangi dengan jumlah pajak teratur, ya, selama 1 tahun atas penghasilan. Maka ketemulah yang namanya PPh pasal 21 atas bonus. Nah, karena yang tadi caranya meliputi dari penghasilan, ya, setahun berserta bonusnya. Ya, jadi di selain itu, jadi untuk menghitung, ya, di PPh pasal 21 atas bonus, ya, penghasilan tidak teratur. Jadi misalnya bulan Agustus tahun 2020, ya, menerima THR. Ya, sehingga PPh pasal 21, ya, setahun gaji ditambah THR-nya adalah misalnya 700.000. Ya. Terus kemudian berapa sih PPh pasal 21 atas THR-nya? Kita harus tahu PPh pasal 21 setahun gajinya berapa. Misalnya 550.000, tinggal dikurangi angka 150.000. Kalau setahun itu menerima THR beberapa kali, ya, misal bulan November, ya, menerima bonus pertama. Jadi November dapat bonus lagi, ya. Jadi setahun PPh pasal 21 setahun gaji plus THR plus bonus pertama misalnya 825. Nah, kurangi PPh pasal 21 setahun gaji plus THR, jadi 700.000, 125 atas bonusnya saja, ya, THR. Kemudian di Desember menerima bonus lagi, bonus yang kedua. Sama, Anda dalam menghitung PPh pasal 21 setahun gaji, ya, tambah THR, tambah bonus pertama, tambah bonus kedua berapa? 925. Ya, Anda kurangi PPh pasal 21 setahun gaji ditambah dengan THR dan bonus pertama. Jadi PPh pasal 21 untuk bonus yang kedua adalah sebesar 100.000. Nah, 100.000. Ya. Demikian, ya, untuk pemahaman yang tentang konsep dari PPh pasal 21 untuk bagi pegawai tetap yang menerima penghasilan tidak teratur. Ya, saya ucapkan sekian, ya, untuk informasinya untuk di pemahaman ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.